Baik, kali ini kita akan membahas di modul 4 yaitu scanning gambar. Ya, kita akan kali ini membahas di jenis-jenis format gambar. Kalian bisa perhatikan di LKS kalian untuk lebih detailnya. Selain menggunakan video yang Bapak jelaskan. Baik, kita mulai. Itu ada 10 jenis format gambar. Kita mulai dari yang pertama yaitu JPG atau JPG. Itu Joint Photographic Express XML. Apa itu JPG? Nah, JPG ini sering kita gunakan dalam handphone, biasanya di kamera ya. Nanti kita akan coba jelaskan dulu. Jenis data yang disajikan standar untuk para fotografer profesional. JPG ini dikembangkan oleh Joint Photographic Express Ensemble, ya, yaitu suatu organisasi yang bergerak di bidang IT. Nah, cara JPG ini mengoperasi suatu data adalah dengan mengurangi bagian-bagian dari data dengan tujuan memblok pikselnya atau titik dalam gambar tersebut. Teknologi JPG ini hanya digunakan untuk menyimpan data saja yang berukuran besar di media penyimpanan terbatas. JPG ini tidak digunakan untuk manipulasi foto. Saat ini JPG digunakan sebagai standar gambar di internet. Nah, karena kelebihannya itu dapat dikompresi ya, ukuran yang lebih kecil. Jadi kita bisa mengatur rasio gambar JPG ini mulai dari 2:1 hingga yang tertinggi yaitu 100:1. Itu tergantung dari yang kita tetapkan atau yang kita gunakan. Nah, itu contoh gambar yang memiliki gradients ya, itu gambar JPG seperti pemandangan, foto, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari gambar JPG pemandangan ini ya. Mungkin aja melewati kamera ponsel atau kamera kalian ya. Ini adalah yang digambar JPG. Next, yang kedua, GIF. GIF ada Graphic Interchange Format. GIF merupakan salah satu format gambar yang banyak digunakan di internet selain JPG. Jadi ini jenis format gambar kedua yang sering kita gunakan di internet untuk mendownload atau mengambil gambar selain JPG tadinya. Jadi GIF ini format gambar dengan 8 bit warna sehingga warnanya terbatas menjadi kurang lebih 256 jenis warna saja. Nah, gambar dengan format GIF ini dapat berupa animasi. Jadi gambar yang bergerak itu adalah jenis format gambar GIF, animasi tersebut. Kalau untuk jenis fotografi profesional ini tidak disarankan karena nggak bagus. Ya, karena nggak bagus penggunaannya. Jadi karena ukurannya terlalu kecil dan warnanya pun terbatas. Nah, format gambar GIF ini sangat sesuai digunakan untuk gambar dengan jumlah warna di bawah resolusi atau di bawah 256 jenis warna saja. Nah, gambar animasi sederhana seperti banner untuk iklan header ini ya. Gambar yang memerlukan perbedaan warna yang tegas serta screenshot yang berasal dari program yang simple dengan tujuan warna relatif sedikit. Nah, contoh dari gambar GIF, nah seperti ini. Animasi atau gambar bergerak, kalian biasa kenal dengan animasi. Ini jenis gambarnya. Next, yang ketiga adalah PNG. PNG adalah Portable Network Graphics. Nah, awalnya PNG ini dikembangkan sebagai alternatif dari format gambar GIF tadi ya. PNG sangat cocok digunakan untuk grafik internet karena PNG mendukung transparansi dan memiliki kekhasan yang indah yang tidak ada pada format gambar lainnya. Misalnya di JPG dan GIF tadi. Ya, tapi bisa juga dikatakan bahwa PNG ini adalah gabungan dari kedua jenis gambar yang sebelumnya kita jelaskan yaitu JPG dan GIF tadi. Nah, karena PNG ini termasuk format gambar dengan kelas 24 bit, lebih besar transparansinya dan tidak akan pecah. Nah, karena itu PNG sangat cocok untuk membuat screenshot. Nah, PNG juga mampu memproduksi gambar desktop secara detail dengan pixel ke pixel. Selain itu, PNG juga mampu mengkompresi gambar dari proses fotografi tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan. Nah, namun PNG ini juga memiliki kelemahan. Apa aja kelemahan yang dimiliki oleh PNG? Yaitu ukuran yang cukup besar. Jadi ya, tidak sembarangan kita membuka PNG ini karena filenya besar bila dibandingkan dengan format gambar GIF dan JPG tadi. Nah, selain itu, format gambar ini juga
tidak semuanya didukung oleh browser. Ya, hanya browser-browser tertentu saja yang bisa membuka jenis gambar PNG ini. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah searching internet mencari gambar, tidak bisa membuka jenis gambar JPNG ini ya. Nah, ini jenisnya. Jadi kalian zoom atau perbesar tidak akan terlihat pixelnya atau titiknya, tidak akan pecah gambarnya. Next, yang keempat adalah BMP. BMP itulah bitmap. Ya, itu dari bitmap grafik yang BMP. Kita lihat pengertian dari BMP atau bitmap itu merupakan presentasi citra grafis yang terdiri dari susunan ya, titik. Nah, jadi suatu gambar yang bisa kalian kenal itu dari suatu titik itu adalah pixel. Ini contoh dari jenis gambar bitmap atau BMP ya. Pixel itu adalah titik yang tersimpan dalam memori komputer. Nilai setiap titik diawali oleh sebuah bit data atau lebih. Kerapatan titik tersebut bisa disebut resolusi yang berfungsi menunjukkan tingkat ketajaman gambar yang ditampilkan. Ciri utama gambar bitmap ini, BMP ini adalah sifatnya yang sangat bergantung pada resolusi. Ya, Mak. Jadi semakin bagus atau semakin cerah, nah resolusinya pun semakin besar. Ya. Nah, jika resolusi gambar diperbesar, maka gambar yang dihasilkan akan pecah, tidak halus, karena dia tersusun dari pixel atau titik-titik tertentu gambar ini ya. Nah, beberapa contoh software yang berbasis bitmap itu adalah Photoshop, Paint, Corel, Photo, Paint. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Gambar di samping ini ya diperbesar akan kelihatan seperti ini, pecah. Ya. Kalian sekilas melihat ini adalah kotak, ini adalah pixel namanya, titik-titik yang membentuk suatu gambar yang satu ini, gambar bunga ini. Itu disebut pixel ya, titik-titik yang membentuk suatu gambar. Next, yang kelima adalah format gambar TIFF. TIFF itu adalah Target Image Format File. Adalah format gambar yang terbaik karena kemampuannya untuk menjamin semua data maupun informasi seperti misalnya data RGB dan CMYK dan data lainnya untuk dikoreksi ataupun manipulasi terhadap gambar sehingga tidak hilang. Jadi detail gambar meskipun ya kita edit dan lain sebagainya, kita lihat detailnya tidak akan hilang menggunakan format gambar TIFF ini. Perbedaan format gambar TIFF dengan format gambar lainnya adalah ukuran gambar yang sangat besar karena tidak melalui teknik kompresi ya. Jadi ini tidak dikompres, kualitas gambar yang dihasilkan juga sangat tinggi. Ya, bisa mencapai 32 bit dibandingkan gambar yang sebelum-sebelumnya. Format gambar TIFF cocok digunakan untuk platform pertukaran seperti PC atau komputer, silikon grafik, dan Macintosh. Nah, kita lihat ya jenis gambar TIFF ini. Nah, jadi ini dalam mentransfer antar program pun lebih gampang, lebih enak mengetahuinya menggunakan format gambar TIFF. Ya. Next, yaitu PSD. PSD itu apa? Photoshop Document. Merupakan kepanjangan dari Photoshop Document. Ya, PSD itu dengan kata lain, PSD adalah file yang dibuat dan disimpan dalam format Adobe Photoshop. Nah, sebuah perangkat lunak pengeditan gambar yang paling terkenal di dunia. Nah, jadi PSD ini tidak bisa dibuka oleh aplikasi lain selain Adobe Photoshop. Ya, terus karena sudah terkonfirmasi khusus untuk aplikasi ini saja. Dengan PSD kita dapat mengedit, menyalin, mengubah format gambar dengan mudah. Yang mungkin belum kita ketahui adalah format gambar PSD ini merupakan bagian dari file raster yang sudah disebutkan sebelumnya. Kekurangan format ini adalah hanya dapat dibaca di Photoshop. Nah, ini yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Yang nggak bisa dibuka di jenis aplikasi edit gambar lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, khusus untuk Photoshop saja. Next, yang ketujuh adalah EPS, Encapsule PostScript. Itu adalah jenis file yang format vektor yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan grafik dengan resolusi yang sangat tinggi. Jadi ini lebih tinggi lagi resolusinya daripada yang tadi. Nah, hampir sebagian besar aplikasi pengeditan gambar dapat membaca format ini, format EPS ini.
Format ini merupakan tipe file universal seperti PDF, jadi bisa dibuka di format jenis gambar apa saja, beda dengan yang sebelumnya tadi. Ya. Yang dapat digunakan untuk membuat desain seperti gambar vektor di aplikasi manapun dan tidak terbatas pada produk Adobe saja. Tentunya. Ya. Contohnya seperti ini. Next, yang ke-8 adalah PCX. Apa PCX? PCX itu adalah Pixel Exchange. Adalah sebuah format gambar yang dikembangkan oleh Seasoft Corporation yang berasal dari Marietta, Georgia, Amerika. PCX adalah format gambar yang aslinya diciptakan untuk isi paintbrush atau khusus mengedit gambar di komputer aja, ya. Dan telah menjadi salah satu format gambar DOS yang paling diterima. Nah, meskipun keberadaannya sejak DOS telah diganti oleh format yang lebih canggih, contohnya tadi GIF, JPG, dan PNG. Ya, namun sampai sekarang masih bisa digunakan untuk format gambar PCX ini. Sebuah file PCX adalah format berkas raster, ya, jenis gambar raster juga. Jadi file ini menyimpan berkas informasi tentang perangkat keras monitor seperti apa aja, resolusi layarnya, kedalaman warna, informasi palet, dan jumlah bit yang kita gunakan dalam gambar tersebut, ya. Yaitu untuk gambar PCX. Next, yang ke-9 adalah PDF. PDF adalah portable document format. Nah, PDF ini sering kita gunakan biasanya kita untuk mengkompresi suatu dokumen. Ya, dokumen misalnya pada file Microsoft Word. Nah, itu mungkin terlalu besar, jadi kita kompresi, kita ubah menjadi file PDF. Nah, kita lihat penjelasannya dulu. Selain merupakan alat pengompresi dokumen, PDF juga merupakan format gambar. Nah, ya, jadi ini juga termasuk jenis format gambar. PDF diciptakan oleh Adobe dengan tujuan untuk mengkompresi informasi yang kaya di sebuah dokumen dengan ekstensi apapun di komputer manapun dan dapat digunakan oleh siapa saja jika Anda. Nah, ya, jadi itu untuk PDF. Nah, contohnya seperti ini yang biasa kita gunakan logonya. Jadi kalian tahu kalau melihat logo gambarnya seperti apa. Ini PDF, Portable Document Format. Jadi kita mengubah setiap dokumen misalnya menggunakan PDF agar lebih mudah atau memperkecil bit gambar. Next, yang ke-10 RAW. RAW. Kalau kita ambil artinya, RAW ini adalah sebuah gambar mentah, ya, atau RAW ini artinya mentah. Nah, RAW merupakan kepanjangan dari RAW Image Format. RAW berarti mentah yang menunjukkan format gambar awal sebuah gambar sebelum mendapatkan pengeditan atau proses edit sebelum jadi sebuah gambar. Nah, misalnya saat kita mengambil sebuah foto dengan kamera, maka foto tersebut akan tersimpan sebagai gambar mentah dengan format RAW sebelum menjadi contohnya nanti JPG dan lain sebagainya. Nah, namun saat kita hendak memindahkan foto tersebut ke laptop atau media lainnya, nah secara otomatis nanti kamera yang kita formatnya akan berubah dan biasanya akan berubah seperti JPG yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, ini sesuai dengan jenis kamera yang kita gunakan, ya. Nah, salah satu keunggulan dari gambar ini apa aja, yaitu format ini adalah, ya, membuat gambar lebih detail dengan visual yang sangat menarik karena merupakan format gambar mentah. Contoh dari bagian dari RAW ini adalah CR2 atau CR2. Next, yaitu CRW, CRW, next NEF, dan PEF. Nah, ini contoh gambar mentahnya sebelum berubah menjadi format JPG. Nah, sekian penjelasan untuk jenis gambar pada modul 4 yang pertama. Nah, semoga video penjelasan ini dapat membantu kalian dalam masa belajar di pandemi COVID-19. Terima kasih.